Astaga, baru pertama kali udah nge-lag. Yes. Hey, what's up guys, Dion di sini dan akhirnya barang yang saya tunggu-tunggu datang juga. Dan ini adalah Redmi Note 9 Pro yang varian RAM 6 dengan internal 64 GB. Harganya sekitar 3,399 dan saya belinya di Shopee. Ya cukup murah sih daripada di official store atau di Mi Store-nya yang harganya 3,499 alias 3,5 kembali 1000. Dan ya udah, kita langsung unbox aja. Dan di sini sih ya mungkin sekalian sedikit curhat ya mengenai beberapa seri-seri Redmi sebelumnya yang sempat saya mau beli tapi karena goib ya ujung-ujungnya nggak kesampaian. Tapi si Note 9 Pro ini beda ceritanya karena si Note 9 Pro barangnya gampang sekali untuk didapatkan dan ya stoknya banyak sih. Dan kemarin pas saya cek di Galaxy Mall Surabaya, ternyata stoknya memang ada, tapi yang varian 6 GB aja, warnanya lengkap, dan tidak goib. Ya, oke lah. Kalau gitu sekarang kita unbox aja dulu si kotaknya ini. Seperti biasa, di halaman depannya atau di cover depannya itu ada gambar HP-nya dengan namanya Note 9 Pro, kemudian ada Xiaomi itu kita buatan Indonesia atau kami buatan Indonesia, jadi ini segel garansi resminya. Tidak pakai stiker hitam lagi ya. Di sini ada tulisan Note 9 Pro. Sama tidak ada kata-kata yang menyindir Google ya atau menyindir Huawei. Kok disebut. Kemudian di bagian belakangnya kita bisa lihat ini ada key spec-nya ya 64 megapiksel AI quad kamera, kemudian 16 megapiksel front kamera in display menggunakan tompel, fast charging 30 watt, baterai 5200 mAh, kemudian ada Qualcomm Snapdragon 720G yang harusnya irit daya, kemudian layarnya 6,67 inci Full HD Plus dot display. Jadi cukup keren ya, dan dia memiliki fingerprint di bagian samping layar. Variannya adalah Glacier White sih, karena saya kalau warna hijau itu agak aneh, kalau putih itu lebih keren menurut saya. Ujung-ujungnya saya juga bakal pasangin Exacode, jadi ya udah kita pilih yang putih aja. Kemudian yang RAM 6 dan internal 64 GB tentunya dibuat di Indonesia. Oke, kita buka dulu. Oke, kita buka sekarang ya. 1, 2, 3. Bismillah. Ini kotaknya berasa berat ya. Jadi harusnya sih HP-nya ini nggak seperti Redmi sebelumnya. Berat. Kok susah ya? Alah, ada segel lagi ternyata. Segelnya 2. Di kanan sama di kiri. Oke. Oke, sekarang kita buka. Harusnya bisa. Nah, gitu dong. Oke, ada surat jatuh, surat cinta, dan ini surat dari si Alvin pokoknya dari Alvin, karena terima kasih sudah memilih barang Xiaomi atau produk Xiaomi, selamat datang di keluarga Xiaomi. Dan terima kasih Alvin yang sudah membuat seri Redmi Note udah tidak goib lagi ya. Akhirnya saya bisa beli Redmi Note. Oke, kompartemen pertama kita angkat, harusnya si casing. Yap, ada SIM ejector, kemudian ada casing, ada buku manual juga. Casingnya ya yang bening kita dapatnya ya lumayan. Dan di sini akhirnya Xiaomi pakai yang penutup USB-nya ya, dan biar port USB kalian itu tidak gampang kotor. Bagus. Oke, good job. Oke, kita lanjut lagi. Ini singkirkan dulu. Redmi Note 9 Pro kita keluarkan. Oke, cakep, sumpah cakep. Oke. Dan HP-nya ya menurut saya ini cukup berat tapi ya is oke. Kita dorong aja ya. Dorong. Oh, nggak bisa, harus karena dia ini. Kita buat dari samping. Satisfying bener. Mantap. Xiaomi itu kangen. Terakhir kali saya pakai Xiaomi itu kapan ya? Mi A1 ya, Mi A1. Terakhir saya pakai Xiaomi itu Xiaomi Mi A1. Dan kita akan keletek ini dulu. Dan ini sepertinya lebih gampang dibandingkan device Xiaomi lainnya untuk keleteknya ya. Oke, cakep, putihnya cakep. Di sini ada tulisan 64 megapiksel quad kamera, kamera doang ya, ada flashnya. 4 kamera, Redmi, fingerprint di samping ya tadi. Kemudian volume button, atas ada infrared blaster, ada mic juga.
Kemudian ada SIM tray, bawahnya ada biasa headphone jack, USB Type-C, dan juga ada speaker dan mic. Oke, singkirkan dulu. Terakhir kita lihat casannya. Dan di sini chargernya gede banget. Dan kita lihat di sini harusnya dia 30 watt. Yep, 33 watt. 27 watt. Oke, maksimal outputnya 33 watt, tapi chargingnya ini cuma bisa sampai 30 watt aja. Kabelnya tentunya sudah USB Type-C dengan aksen warna merah di bagian dalamnya. Yep, di sini ada aksen merah. Kalau merek sebelah kan hijau sama kuning. Kalau ini oranye agak merah. Oke, kita rapikan dulu dan nanti kita akan langsung ya first impression mengenai si Redmi Note 9 Pro. Oke, sekarang kita coba nyalain HP-nya dan ya seperti biasa ini sekarang sudah ganti brandingnya, bukan Xiaomi lagi, sekarang sudah Redmi by Xiaomi. Dan sedikit cerita ya, karena dulu sempat saya kecewa dengan produk-produk Xiaomi yang sering goib. Jadi kemarin sempat saya mau beli Redmi Note 7 ya, Redmi Note 7. Dan kalian kalau memang ngikutin channel ini dari awal, saya sempat nyari satu Surabaya itu rasanya nggak ketemu-ketemu. Sampai keliling-keliling satu Surabaya. Sampai saya keliling satu Surabaya ke Mi Store, sampai ke counter-counter di WTC itu ya bener-bener nggak ketemu sama sekali. Dan pas itu saya sempat dapat akhirnya setelah usaha yang cukup sengsara ya, dan akhirnya saya pun dapat. Tapi ternyata saya kecewa ketika melihat si layarnya Note 7 itu ada dead pixel. Dan ini kita skip aja dulu ya. Dan akhirnya saya retur, semua saya retur, dan akhirnya ya ujung-ujungnya ya saya nggak jadi beli lagi. Dan sempat saya mau beli Redmi Note 8 ketika first sale, tapi ujung-ujungnya ya barangnya terakhir diambil oleh orang yang ngantri di depan saya. Saya pas itu ke Mi Store juga di Galaxy Mall, dan ya mungkin saya telat ya pas itu, padahal itu pagi banget. Ya sudahlah, akhirnya nggak jadi ngecover Redmi Note 8. Dan sekarang alhamdulillah si Note 9 sudah bisa dibeli secara mudah tentunya, baik itu offline maupun online. Sekali lagi terima kasih Om Alvin telah berusaha untuk agar produk Xiaomi itu tidak goib lagi, dan saya bersyukur banget sih sebenarnya. Jadi ada bahan konten tambahan untuk produk-produk Xiaomi, jadi biar nggak garing-garing aja, nggak merek-merek itu aja di channel saya ya. Kalian tahu lah merek-merek itu aja yang nongol di channel saya, dan akhirnya kita punya saingannya. Oke, sambil kita lihat ini di SIM tray-nya itu dia triple slot atau hybrid. Oke. Nah, oke, ternyata dia hybrid ya. Dia sudah menggunakan hybrid dual SIM dengan kok hybrid dual SIM? Sorry. Dia menggunakan triple slot dual SIM dengan micro SD, dan kalian bisa lihat di sini itu kayak ada semacam karet ya. Saya rasakan ada semacam karet. Ini mungkin untuk proteksi anti airnya ya, biar nggak gampang rusak kalau kena air ya. Mungkin kalau lagi hujan-hujan di luar, kalian pengen pakai HP ya, ini Note 9 harusnya sih lumayan aman untuk digunakan di luar. Tapi jangan dicemplungin ya. Ini kok susah banget masukin. Oke. Layar pertama kita disambut dengan Midget Apps. Intinya ini iklan. Yep, ini iklan. Oke, jadi ini belum saya konekin ke WiFi apapun, belum saya masukin kartu, tapi ya harusnya tidak akan ada iklan. Dan kalian bisa lihat di swipe ke kanan itu dia tidak memunculkan lagi yang namanya apa ya, yang kayak smart assistant-nya Xiaomi tuh, sekarang jadi Google Fit. Dan ini bagus banget nih. Dan inilah dia tampakan awal dari si Redmi Note 9, tentunya menggunakan MIUI 11 di atas Android 10. Kameranya coba kita cek ya. Scan dokumen, welcome to kamera bla bla bla, allow semua. Ayo. Oke, sekarang kita coba foto surat dari Om Alvin. Coba. Oh, shutter speednya cukup oke ya. Dan kita coba nyalain AI-nya. Harusnya dia kebaca sebagai dokumen. Ini ya. Yap, kebaca sebagai teks dia. Foto. Untuk watermarknya dia otomatis nyala ya. Note 9 Pro quad kamera. Kita coba. Cukup menjanjikan sih, lumayan. Coba kita foto yang lain.
Oke, kita ambil Azusa. Kita coba foto. Ini kondisi backlit ya, karena ada lightbox, satu softbox di situ. Oke. So far sih bagus. Oke. Lumayan lah. Dan tentunya kita harus coba tes lagi ke depannya apakah kamera ini mumpuni atau memang masih kalah saing dengan si rivalnya, yaitu si yang mereknya R juga ya. Kita nggak tahu. Oke, kita coba lihat softwarenya. Harusnya sih connect wifi dulu ya. Oke, kita connect wifi dulu untuk cek software update. Secara default dia keyboardnya itu menggunakan keyboard yang apa ini, bawaan Xiaomi atau apa, saya nggak tahu. Pokoknya dia tidak menggunakan Google Keyboard, padahal saya lebih suka Google Keyboard. Oke, sekarang kita coba cek software update. Kok astaga, baru pertama kali udah nge-lag. Tapi gak apa-apa lah. Mungkin masih ada processing di balik layar. Kita husnuzon aja. Nggak tahu. Software update. Kita cek. Cek for update. Udah paling update 11,0,2. Apakah memang ini software yang paling update? Kalian bisa coba komen di bawah, karena saya cukup kurang familiar dengan update-update yang ada di Xiaomi. Oke, kita coba lihat specs-nya di sini. Yap. RAM 6, internal 64. Kosongnya itu 44,19 GB di sini ya. Oke, dia menggunakan Snapdragon 720G tadi. Kemudian kalau menurut saya si kamera depannya ini apa ya? Kayak Samsung, cuman nggak begitu mengganggu sih. Cuma saya nggak tahu kalau misalnya nonton video ini bakal ganggu atau enggak. Kita harus tentunya coba lebih lanjut. Oke, mungkin itu aja sih ya untuk video kali ini. Jadi ya sekian dulu. Terima kasih udah menonton. Untuk versi unboxing kali ini sekalian sedikit curhat mengenai apa ya, masa lalu saya dengan Xiaomi karena susah dapetin flash sale-nya. Dan for your info, saya sebenarnya sih di rumah sudah ada banyak produk Xiaomi sejak Redmi Note 4X yang seperti ini. Ya, ini saya sempat gunakan sekitar hampir 2 tahunan lebih sebagai HP kedua saya, Android. Dan ini menurut saya nyaman-nyaman aja sampai sekarang. Tapi sekarang ya udah, tentunya udah lemot ya. Jadi coba ganti ke Redmi Note 9 Pro. Dan kenapa saya pilih yang Pro? Karena kameranya lebih bagus. Itu aja sih. Dan layarnya lebih gede. Layarnya tuh 6,67 ya. Oke, mungkin sekian dulu untuk video kali ini. Terima kasih sudah menonton dari awal sampai akhir. Silahkan di like, di share, dan di subscribe kalau memang kalian suka dengan channel ini dan konten seperti ini. Dislike aja kalau nggak suka. Dan jangan lupa kalau memang kalian pingin tanya-tanya soal si Redmi Note 9 Pro, ya silahkan tulis aja di komen di bawah. Pertanyaan apapun sebanyak mungkin. Kalau kalian mau request game test, ya silahkan kalian langsung aja request apa game yang harus saya coba. Silahkan langsung tulis semuanya di kolom komentar di bawah. Dan kalau memang kalian pingin bandingin si Note 9 ini dengan kompetitornya, yaitu si merek R itu yang Pro. Nah, kalian juga bisa komen di bawah kalian setuju atau enggak, karena kebetulan saya juga megang unitnya dan sepertinya bakal seru juga. So, thanks for watching and I'll see you next time. Jangan